ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونية به أسافي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. يا رب متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. Surat Al-Baqarah ayat 239. Fa in khiftum farijalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Fa in khiftum mongko lamun khawatir sira kabeh, maka apabila kamu sekalian merasa takut. Maksud dari ayat ini adalah tentang sholat. Apabila sholat tapi kondisinya engkau dalam keadaan takut, misalkan karena dalam keadaan perang atau dalam keadaan ada musibah tertentu sehingga kita tidak bisa sholat secara normal. Fa in khiftum, maka jika kamu sekalian merasa takut, merasa khawatir, padahal pada waktu itu engkau dalam keadaan sholat, farijalan, maka sholatlah engkau sambil berjalan. Artinya fasollu rijalan, tetap kerjakan sholat walaupun dalam keadaan sambil berjalan. Ini hukum sholat dalam keadaan kondisi tidak normal. Dalam kondisi tidak normal berarti bagaimana? Syarat-syaratnya tidak terpenuhi secara sempurna. Misalkan sholat seharusnya mustaqbilal kiblati, harusnya menghadap ke kiblat,
Tetapi karena sholatnya sambil berjalan, ya sholatnya tidak bisa selalu menghadap kiblat. Jadi seperti orang berada di atas kendaraan atau dalam keadaan perang. Jadi dalam keadaan perang itu orang bisa sholat sambil pegang senjata, kemudian ungkur-ungkuran begitu, karena sambil mengawasi barangkali ada musuh. Au rukbanan, atau sholatlah sambil naik kendaraan. Au shollu rukbanan, atau sholatlah engkau sambil berada di atas kendaraan. Jika engkau merasa khawatir, merasa tidak aman karena perang, karena bencana alam dan lain sebagainya, maka di saat tiba waktu sholat tetap kerjakan sholat walaupun sambil berjalan atau sambil naik kendaraan. Ini menunjukkan dalam keadaan apapun sholat itu tetap tidak boleh ditinggalkan. Bahkan dalam keadaan misalkan syarat dan rukunnya tidak bisa terpenuhi secara maksimal. Sampai dijelaskan oleh para ulama, misalkan dalam sholat itu tidak memungkinkan untuk ruku, sujud, bisanya hanya dengan berdiri, dengan memberi isyarat, itu pun tetap harus dikerjakan. Jadi dalam keadaan apapun, termasuk misalkan dalam keadaan normal, waktunya tidak menakutkan, tetapi kebetulan pada waktu itu kita dalam kondisi badan kita, pakaian kita itu ada najisnya misalkan. Sementara kalau kita nunggu harus ganti pakaian yang suci, kita pulang atau cari pakaian suci, misalkan waktu sholatnya habis, maka ya terpaksa boleh walaupun kita sholatnya dengan menggunakan pakaian yang tidak suci. Hanya saja kalau kasus yang ini itu ulama menjelaskan kerjakan sholat walaupun sholatmu tadi itu tidak benar karena pakaiannya tidak suci, tapi nanti i'adah, artinya sholat lagi. Misalkan sholat duhur kita, pakaian kita jelas ada najisnya, kita mau cari pakaian suci tidak mungkin, waktunya tidak sampai, ya tetap sholat walaupun pakaiannya tidak suci. Tapi nanti kalau sudah pulang, sudah dapat pakaian yang suci, sholat lagi, duhurnya diulangi, itu namanya i'adah. I'adah itu artinya baleni, sudah dikerjakan tapi mengerjakan lagi. Beda dengan qodho. Kalau qodho memang belum mengerjakan sama sekali. Fa idza amintum, maka tatkala amintum, engkau telah merasa aman, kondisinya sudah normal, sudah tenang, sudah kembali semula. Fadhkuru, mongko elingo, maka ingatlah engkau sekalian Allah, kepada Allah. Maksudnya ingat di sini adalah kerjakanlah sholat kama 'allamakum, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu malam takunu ta'lamun, yang dulu engkau belum mengerti. Artinya kalau kondisi normal ya kerjakan sholat seperti dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa, sebagaimana Allah melalui nabinya mengajarkan kepada kita. Berarti ya takbir, ruku, sujud, semuanya benar-benar harus dipenuhi, dilaksanakan secara sempurna. Misalkan ketika sujud, ya 7 anggota tubuh harus benar-benar menempel ke tempat sujud. 2 telapak tangan, 2 dengkul itu apa, dengkul, lutut, kemudian ujung-ujung jari kaki itu harus mancat, kemudian dahi ini harus menempel, tidak boleh di sini itu ada penghalang. Jadi makanya pakai peci itu yang benar kalau sholat itu yang dibeginikan. Nah, jadi biar sini tidak ada penghalang, bukan dibegini sholatnya. Nah ini jadi batuknya terhalang.
itu dalam keadaan normal. Rukuknya juga sempurnakan rukuknya. Kalau dalam keadaan perang mungkin tidak pakai ruku, normal ya pakai ruku. Kedua, telapak tangan kita mencengkram lutut kita, kemudian kepala, punggung itu usahakan misalkan rata begitu itu. Usahakan rata sehingga seumpama di atas ini ditaruh gelas, ada airnya itu tidak tumpah begitu, karena apa? Rata begitu. Jadi apabila keadaan faida amintum, keadaan telah aman, telah kembali seperti semula, fadkurullaha, maka ingatlah kepada Allah, maksudnya kerjakanlah sholat kama 'allamakum, sebagaimana telah diajarkan kepadamu sekalian. Allah telah mengajarkan malam takunu ta'lamun, sesuatu yang dulu engkau belum mengerti. Artinya kerjakanlah sholat sebagaimana kita telah diajari oleh Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat yang Al-Baqarah, ayat yang ke-239 ini tentang keringanan bahwa orang itu boleh sholat dalam keadaan tidak normal, dalam keadaan misalkan ketakutan, sehingga sholatnya itu tidak sebagaimana wajarnya sholat. Jadi tidak ada dalilnya bahwa kalau kita repot, kalau kita dalam keadaan yang darurat terus tinggalkanlah sholat, itu tidak ada seperti itu. Tetap dikerjakan dalam kondisi seperti apapun. Iya. Betul. Arahnya dari barat ke timur. Itu memang. Iya. Kita juga nanti sholat lagi. Oh, ya. Kalau yang dalam kondisi di atas kendaraan atau kondisi perang ini tidak perlu ingadah, tidak perlu sholat lagi. Yang sholat lagi itu diantaranya yang kita sholat sebenarnya keadaannya itu normal. Keadaan itu normal, tidak ada kondisi misalkan perang, darurat, ada bencana alam, juga tidak di atas kendaraan. Hanya kondisinya tadi badan kita itu tidak memungkinkan untuk suci 100%. Tadi saya jelaskan pakaian kita misalkan ada najisnya. Sementara kalau kita menunggu dapat pakaian yang benar-benar suci, itu waktunya tidak cukup. Jadi daripada kita itu nyari pakaian suci kemudian kehabisan waktu, ya, daripada kita nyari pakaian suci kemudian kehabisan waktu, mending kerjakan saja sholat walaupun pakaianmu ada najisnya. Tapi nanti kalau sudah mendapatkan pakaian yang suci, ya sholatlah lagi, itu namanya i'adah, diulangi seperti itu. Kalau yang di atas kendaraan dalam keadaan perang itu tidak perlu diulangi. Ini termasuk bagian dalam agama itu keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di atas kendaraan ya sholatlah menghadapnya kemana? Ya kemana arah kendaraan itu melaju. Jadi tidak harus menghadap ke kiblat. Kemudian di atas kendaraan itu kalau memang tidak memungkinkan untuk sujud, ya mungkin sholatnya hanya sambil duduk seperti itu. Nabi sendiri pernah sholat di atas unta. Bayangkan kalau sholat di atas hewan, terus bagaimana sujudnya? Kan tidak mungkin. Jadi ya sholatnya ya hanya sambil duduk. Seperti kita berada di kendaraan misalnya bis atau kereta, kan tidak selalu di kendaraan begitu ada tempat sholatnya, WC-nya malah ada, musolanya tidak ada. Ya sholat sambil duduk seperti itu. Begitu ya. Baik, itu aja. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok pada ayat yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok itu malah libur saya.